pagi, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Dea. Di hari Minggu ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan melalui HMPA Online di tanggal 31 Januari 2021. Nggak terasa ya, kita sudah masuk di akhir bulan Januari. Nah adik-adik, saat ini Kak Dea ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita menyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, dengan tetap berdiri kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari Minggu ini. Di pagi yang cerah ini Tuhan, kami boleh kembali berjumpa melalui HMPA Online pada pagi hari ini. Tuhan berkati HMPA Online ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Adik-adik ambil Alkitabnya. Kita membaca Mazmur dari Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah, kita akan baca sama-sama ya, pelan-pelan ya. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat ke-5. Ya. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Layan. Sudah siap? Kira-kira siapa ya yang akan bercerita buat adik-adik semuanya? Ada yang tahu nggak ya? Atau mau tahu? Nah, kalau mau tahu, ayo kita siapkan diri kita. Adik-adik duduk dengan diam, dengan manis, disiapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci.
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan apa yang kami dengar dapat menjadi kekuatan untuk kami menjalankan kehidupan kami ke depan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita di hari ini terambil dari Markus 10 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22. Kak Jen akan membacakannya untuk adik-adik. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikian pembacaan Alkitab kita di hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Kak Jen mau bertanya, siapa di antara adik-adik kalau mau malam sebelum tidur itu berdoa? Ayo, siapa? Pernahkah adik-adik, di saat adik-adik sudah mengantuk sekali, jadi adik-adik merasa seperti malas untuk berdoa? Nah adik-adik, boleh nggak ya di saat kita sudah mengantuk di malam hari, kita tidak perlu berdoa? Adik-adik, Kak Jen mau bilang, kalaupun adik-adik dalam keadaan mengantuk, capek, tetapi di malam hari sebelum adik-adik mau tidur, adik-adik harus tetap berdoa. Mengapa demikian? Karena berdoa itu merupakan rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah setia menjaga kita di setiap hari kehidupan kita. Nah, berdoa juga merupakan tindakan yang nyata bahwa kita itu selalu menjadikan Tuhan Yesus yang utama di dalam kehidupan kita. Adik-adik, ketika kita berbicara menjadikan Yesus sebagai yang utama di dalam kehidupan kita, hari ini kita belajar dari orang muda yang kaya yang tadi kita baca di Markus 10 ayat 17 sampai ayatnya ke-22. Adik-adik, orang kaya tersebut sangat ingin mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau menurut adik-adik, apa sih hidup yang kekal itu? Hidup kekal itu merupakan hidup bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah. Adik-adik, orang kaya tersebut sudah melakukan 10 perintah Allah, seperti tidak berbohong, tidak mencuri, tidak melawan orang tua, dan lain sebagainya. Karena itu, orang kaya tersebut, orang muda yang kaya tersebut itu merasa bahwa dia bisa memperoleh kehidupan kekal dengan mengikut Yesus. Tapi adik-adik, ternyata Tuhan Yesus berkata kepada orang muda yang kaya tadi, bahwa orang muda tersebut memang sudah melakukan segala hal yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus berkata bahwa orang kaya itu harus menjual segala harta yang dimilikinya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang miskin. Wah, adik-adik, tahu nggak? Adik-adik,
apa yang dilakukan oleh orang kaya tersebut setelah mendengar perkataan dari Yesus? Ya, adik-adik, orang kaya tersebut menjadi kecewa. Orang kaya tersebut menjadi kecewa, lalu ia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Adik-adik, tahukah adik-adik mengapa orang kaya tersebut kecewa? Ternyata adik-adik, orang kaya itu kecewa karena ia lebih mengasihi hartanya daripada ia mengasihi Tuhan Yesus. Hatinya hanya mengarah kepada harta kekayaan. Dan harta kekayaan yang ia miliki itu dijadikan sebagai hal yang paling utama di dalam kehidupannya. Ia tidak bisa menjadikan Yesus sebagai yang utama, adik-adik. Hari ini kita mau belajar agar kita bisa berani untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang adalah sumber hidup kita, sumber hidup adik-adik, yang mengetahui hal-hal yang terbaik buat kita semua, buat adik-adik. Misalnya, di saat ini ketika hari Minggu ini harus ada IHMPA. Adik-adik harus menolak, harus berani menolak ajakan teman-teman yang mungkin mengajak adik-adik untuk lebih bermain. Tetapi di sini adik-adik harus mempunyai keberanian untuk menolak sehingga adik-adik harus tetap datang kepada Tuhan, harus tetap beribadah kepada Tuhan. Atau ketika adik-adik diajak mama atau papa berdoa, tetapi adik-adik sudah mengantuk. Nah, sebagai anak-anak yang taat pada Tuhan, pada orang tua, adik-adik harus mengutamakan Yesus di dalam kehidupan adik-adik. Maka adik-adik harus bisa melawan rasa ngantuknya adik-adik. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus artinya harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang paling utama di dalam kehidupan adik-adik. Mari Kak Jen mau mengajak adik-adik untuk selalu mengasihi Tuhan lebih dari segala yang adik-adik miliki. Ayo adik-adik, jadikan Yesus sebagai yang utama. Mengapa? Karena hanya Yesus satu-satunya sumber kehidupan dan penolong dalam kehidupan adik-adik dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan tadi ya. Nah, adik-adik tahu kan kalau Tuhan Yesus adalah yang terutama. Jadi, adik-adik harus terus memuji memuliakan nama Tuhan dan terus selalu bersyukur di dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, adik-adik, untuk mengaminkan firman Tuhan yang sudah disampaikan, Kak Dea ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Adik-adik kita bangkit berdiri ya, mau menyanyi anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan uang yang sudah dikasih oleh mama papanya, disimpan. Nanti bisa dikasih di dalam amplop, lalu dikasih ke kakak lain atau papa mama untuk disampaikan ke gereja. Kita akan memberikan persembahan, kita menyanyi Aku Bawa dan Berikan. Pada Tuhan Juru Selamatku.
Kak Dea ajak adik-adik bangkit berdiri, kita akan berdoa buat persembahan kita. Ya, diakhiri dengan doa Bapa kami ya, sama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan di pagi hari ini kami mengikuti IHMP online. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini supaya berguna untuk kegiatan bergereja kami dan bermasyarakat. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya, Tuhan memberkati kedua orang tua kami yang Tuhan sudah berkati, kiranya mereka boleh menjadi berkat selalu dimanapun orang tua kami berada. Tuhan berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini supaya boleh mengelola dengan baik dan benar dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti IHMP online dari awal hingga akhirnya. Nah saat ini kita akan mengakhiri IHMP online. Buat adik-adik semuanya, jangan lupa jaga kesehatan, tetap tersenyum, tetap semangat, makan yang banyak, makan yang sehat, dan selalu bersyukur dan jangan lupa berdoa. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat, tetap bersyukur, karena kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Nah, jangan lupa terus mengandalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah yang terutama di dalam kehidupan kita semuanya. Kak Dea ajak adik-adik bangkit berdiri, kita akan menyanyi untuk mengakhiri IHMP online pada pagi hari ini. Kita bernyanyi Jalan Serta Yesus, karena di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan dan kemenangan bagi kita semuanya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dadah! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh berkenan dalam kehidupan kami sehingga kami masih boleh diberi kesempatan untuk datang bersekutu kepadamu. Ya Tuhan, di dalamnya kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu serta kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang telah disampaikan dapat menjadi kekuatan pedoman dalam kami menjalankan kehidupan kami ke depan. Tuhan, di dalamnya kami mau berdoa terkhusus untuk kami anak-anak-Mu yang sedang dalam bangku sekolah. Tuhan mau memberkati setiap materi yang diberikan oleh para guru, tugas-tugas yang diberikan oleh para guru, sehingga kami dapat menyelesaikannya sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Tuhan, kami mau berdoa, kami sebagai anak-anak kiranya Tuhan mau memberkati, menyertai kami sehingga kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua dan juga taat kepada perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang mempunyai prinsip untuk selalu mengutamakan Engkau di dalam hati dan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah masa-masa kami, masa-masa kecil kami ini ya Tuhan, agar kami selalu bisa menjadi berkat bagi sesama, bagi orang tua, bagi teman, bagi kakak layan, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.